Raffi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sanak-sanak semua. Pagi hari ini Bang Raffi ada yang berbeda. Kita ambil bikin videonya di studio foto Bang Raffi, Revania Project. Kondisinya seperti ini, bisa sanak-sanak lihat. Ini sekaligus untuk studio channel YouTube Bang Raffi. Bagi sanak-sanak semua yang ingin order fotografi atau videografi, silahkan ke sini. Nanti ada nomor handphonenya ya, atau ada kontak personnya. Oke, baik, kali ini Bang Raffi akan berbagi tips kepada sanak-sanak semua yang memiliki tubuh atau berat badan yang berlebih, apakah cocok untuk berolahraga sepeda atau tidak gitu. Jadi pertanyaan ini pernah ada di benak Bang Raffi, apakah orang yang gemuk bisa olahraga sepeda gitu ya. Jadi beberapa tahun yang lalu sebelum Bang Raffi berkecimpung di dunia sepeda, hal ini sangat mengganggu pikiran atau meragukan Bang Raffi, bisa nggak kita yang big size untuk melakukan olahraga bersepeda ini. Hal ini Bang Raffi mencari informasi dan melakukan riset juga. Ternyata kita yang bertubuh gemuk bisa berolahraga sepeda, tapi dengan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Oke, simak terus. Bang Raffi akan membagikan tips bagi kita yang bertubuh gemuk agar bisa bersepeda. Nah, tips yang pertama itu kita harus sebelum bersepeda kita harus memahami dulu sepeda apa atau jenis sepeda apa yang harus kita pakai untuk berolahraga dengan postur tubuh kita yang gemuk gitu ya. Kebetulan Bang Raffi tingginya 178 cm dan berat lebih kurang 100 kilo. Itu cukup bisa dikatakan kelebihan berat badan ataupun termasuk golongan gemuk ya. Jadi pemilihan sepeda ini sangat berguna sekali bagi kita yang bersize besar ya. Jadi kita harus memperhatikan jenis-jenis sepedanya. Pertama harus kita ketahui dulu sepeda apa yang harus kita gunakan atau jenis-jenis apa saja sepeda yang ada saat ini gitu ya. Pertama sepeda road bike, mungkin sanak-sanak semua udah tahu ya, sepeda road bike yang stangnya agak bengkok ke depan. Itu biasanya digunakan untuk balapan di jalan raya, dan sekarang ini sangat banyak digandrungi oleh go-racer di Indonesia. Nah, seperti ini. Nah, yang kedua, ada jenis sepeda MTB atau mountain bike. Nah, di mountain bike ini ada dua jenis lagi, yaitu pertama full sus atau full suspensi, yaitu suspensinya ada di depan dan biasanya ada di tengah. Ini biasanya digunakan oleh go-racer untuk medan berat seperti ke bukit, gunung yang jalurnya sangat ekstrim ya.
Karena kalau di trek yang seperti itu memang kita membutuhkan suspensi yang double gitu ya. Ibaratnya suspensinya di depan dan di tengah. Jadi ketika kita uh, melalui trek yang sangat berat itu enak aja gitu apanya, suspensinya gitu. Nah yang kedua, hardtail. Hardtail ini suspensinya hanya satu di depan ya, di belakangnya nggak ada. Nah, biasanya ini untuk kita bersepeda di jalan raya dan tidak menutup kemungkinan bisa di jalan-jalan tanah, tapi kurang cocok sepertinya untuk di medan-medan berat gitu ya. Yang ketiga itu ada sepeda jenisnya BMX. BMX ini sangat populer di tahun 1960 di California, Amerika Serikat. Sepeda ini dipergunakan untuk balapan juga dan untuk atraksi-atraksi yang sangat ekstrim, dan hingga sekarang ini di Indonesia BMX ini sangat digandrungi oleh anak-anak muda ya. Nah yang keempat itu ada sepeda lipat. Nah kalau mungkin sanak-sanak semua pasti jatuh cinta dengan apa namanya tuh sepeda lipat ini karena bisa dibawa kemana saja dan bisa dilipat, bisa dimasukin di kita apa namanya itu di dalam bus kota, di dalam mobil, jadi praktis, lebih praktis dibandingkan dengan sepeda-sepeda yang lain gitu. Nah yang kedua harus kita perhatikan untuk kita yang bertubuh gemuk agar kita nyaman bersepeda, yaitu pemilihan sadel. Nah sadelnya seperti ini. Ini sadelnya itu empuk ya, agak lebar dikit. Jadi kalau kita yang bertubuh gemuk, kalau bersepeda dengan sadel yang seperti yang tadi, itu akan lebih nyaman dibandingkan dengan sadel yang agak kecil gitu ya. Tapi kalau Bang Rapi pribadi sih makainya sadel yang kecil, tapi dengan memakai celana yang ada paddingnya. Jadi sama saja sih, agak ada empuknya juga. Jadi kita harus bersepeda harus mencari kenyamanan, karena dalam bersepeda jarak tempuh kita bisa dekat, bisa menengah, bisa agak jauh. Jadi harus kita perhatikan pemilihan sadelnya itu. Yang ketiga untuk pakaian. Pakaian kita bersepeda bagi orang yang bertubuh gemuk itu harus cari pakaian yang senyaman mungkin. Maksud Bang Rapi seperti ini, jangan terlalu ketat karena kita berbobot besar ya. Ibaratnya kalau ketat nanti dipakainya kurang nyaman aja gitu. Jadi agak longgar dikit nggak masalah, yang penting kita nyaman. Itu apakah bahannya dari jersey atau kaos gitu ya, boleh silakan. Tapi kalau menurut Bang Raffi, pemilihan pakaian ini harus yang agak longgar dikit lah ya kan. Nah yang keempat tidak kalah pentingnya yaitu minuman itu harus kita bawa. Biasanya di sepeda itu kan ada tempat minuman ya, di frame itu ada tempat minuman, jadi kita harus sediakan minuman. Jadi yang Bang Raffi sarankan itu minumannya, kalau Bang Raffi pribadi ya, kalau Bang Raffi pribadi sering membawa air mineral atau air putih biasa boleh. Jadi ketika kita bersepeda, kita tentu kita banyak mengeluarkan keringat karena kita olahraga ya. Jadi takutnya nanti kalau kita nggak ada stok air nanti kita bisa dehidrasi dan itu sangat merugikan kita gitu ya. Jadi
air minum sangat penting bagi goser-goser yang bertubuh besar seperti Bang Raffi. Jadi itulah tips dari Bang Raffi untuk kita yang bertubuh gemuk. Ternyata kita bisa melaksanakan atau melakukan olahraga sepeda gitu. Jadi sanak-sanak semua jangan ragu, jangan berkecil hati dengan bobot tubuh kita yang besar gitu. Apakah kita bisa bersepeda, olahraga sepeda atau tidak. Jadi jawaban Bang Raffi itu sangat bisa dan sangat mudah sekali kita lakukan. Yang penting kita niatnya ada untuk berolahraga. Jadi keringat kita keluar, tentu badan kita sehat, ya kan? Jadi Bang Raffi berpesan kepada sanak-sanak semua yang akan memulai bersepeda tapi banyak pertimbangan gitu ya. Mulai saat ini setelah menonton video Bang Raffi ini tidak ragu lagi untuk berolahraga, khususnya olahraga sepeda. Nah, demikianlah tips dari Bang Raffi, semoga bermanfaat bagi sanak-sanak semua. Mungkin informasi dari Bang Raffi tidak terlalu detail ya, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat ataupun bisa menjadi pertimbangan atau masukan bagi sanak-sanak yang bertubuh besar atau gemuk untuk berolahraga. Pesan Bang Raffi kepada sanak-sanak semua, jangan lupa olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.